Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, kita teruskan tadabbur surah Al-Ma'arij. Pada bagian sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan keadaan orang kafir kelak nanti di akhirat. Bagaimana mereka ingin sekali menjadikan orang-orang terdekatnya seperti anak, istri, saudara, keluarga besarnya, bahkan semua orang yang ada di atas muka bumi ini untuk dijadikan tebusan agar dia bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tabiat yang dimiliki oleh manusia, yaitu dia punya sifat halu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sifat halu. Apa itu sifat halu? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia sangat suka untuk berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan contohnya, kalau dia berbisnis misalnya, bisnisnya bangkrut, maka dia berkeluh kesah. Jika hasil kebunnya kurang, ia berkeluh kesah. Jika baru sakit sedikit saja, dia pun sangat suka berkeluh kesah. Akan tetapi, wa idza massahul khairu manu'a, ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka muncul pula sifat bakhilnya. Nah, di sini lafaz halu, jazu' dan manu di ayat yang kita sebutkan di atas tadi itu datang dalam bentuk sighah mubalaghah yang bermakna sangat. Maksudnya sangat suka berkeluh kesah dan sangat bakhil. Ibnu Kisan rahimahullah pernah mengatakan, manusia itu sangat suka sekali pada sesuatu yang membuatnya senang dan bahagia, akan tetapi selalu menghindar dari sesuatu yang menyusahkannya. Itulah tabiat manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir rahimahullah pernah juga mengatakan bahwa halu itu adalah sifat tamak dan rakus yang sangat luar biasa dan sedikit sekali memiliki sifat sabar. Nah, kenapa sifat jazu' suka berkeluh kesah dan manu sifat bakhil ini muncul pada diri manusia? Hal itu disebabkan kenapa? Karena manusia terlalu cintakan dunia, ingin hidup selama-lamanya, dan takut akan kematian. Nah, tentu saja, saudara-saudara sekalian, tabiat yang seperti ini adalah tabiat yang tidak baik. Akan tetapi, sungguh pun demikian, tabiat yang buruk seperti ini, insya Allah bisa dihilangkan. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya, illal musallin. Pertama itu dengan salat. Insyaallah orang yang rajin salat akan hilang sifat suka berkeluh kesahnya dan sifat kikirnya. Salat yang bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, ditunaikannya pada waktunya dan tidak pernah ditinggalkannya. Jadi dia menjaga kuantitas ibadah salatnya. Di samping itu juga, dia juga menjaga kualitas salatnya. Seperti yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-34, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga ibadah salatnya. Nah, menjaga ibadah salat di sini maksudnya adalah ia tunaikan dengan syarat-syarat sah dan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, terutama sekali adalah dia jaga khusyuknya.
Sehingga dia benar-benar merasakan ketika melakukan ibadah salat itu seolah-olah memang dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salatnya seperti inilah, insya Allah bukan saja keluh kesahnya akan hilang, sifat bakhilnya akan hilang, dia juga akan diberikan apa? Kemenangan, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka salat dalam keadaan khusyuk. Itu yang pertama, cara untuk menghilangkan sifat keluh kesah dan sifat bakhil. Yang kedua adalah yang bisa menghilangkan sifat keluh kesah dan bakhil itu adalah melatih diri untuk senantiasa bersedekah. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, yaitu orang-orang yang memperuntukkan satu bagian dari hartanya untuk disedekahkan. Kepada siapa? Lis-sa'ili, kepada fakir miskin yang datang meminta-minta kepadanya, wal mahrum, dan juga fakir miskin yang bersikap iffah, yaitu fakir miskin yang tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, di mana orang seperti ini, fakir miskin yang seperti ini, itu sebagian orang tidak mengetahuinya, ya, bahwa dia itu adalah fakir dan miskin, dan menganggapnya dia orang kaya, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa dia itu adalah orang kaya. Kenapa? Karena dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, fakir miskin itu datang meminta, atau kemungkinan kedua, dia sendiri yang mendatangi orang fakir miskin tersebut. Ya, baik. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini turun di Mekah sebelum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum turunnya kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Karena kewajiban membayar zakat itu turun pada tahun kedua Hijriah di periode Madinah. Dengan demikian, para ulama mengatakan ayat ini merupakan tahap awal bagi pensyariatan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan apa? Kewajiban memberikan harta kepada fakir miskin. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang dapat menghilangkan sifat keluh kesah dan sifat bakhil itu adalah menanamkan keyakinan akan datangnya hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang yakin akan datangnya hari pembalasan. Hari di mana amal seluruh manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan dari amalnya masing-masing yang dia lakukan masa hidup di atas dunia ini. Yang keempat adalah memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya juga, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna azab rabbihim ghairu ma'mun, karena tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya itu akan aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu karena manusia itu adalah khatta'un, selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa. Nah, sementara kaidahnya, setiap perbuatan buruk itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang setimpal, kecuali jika orang itu mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalahnya, siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya sudah mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang bisa menjamin. Karena itu, tidak ada pilihan kita kecuali harus merasa senantiasa takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang bisa menghilangkan rasa keluh kesah dan sifat bakhil itu
adalah senantiasa menjaga kehormatan diri, menjaga kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu mahlumin, kecuali pada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Jika mereka menyalurkan syahwatnya pada tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi, famani batagha wara'a dzalika, siapa yang menyalurkan syahwatnya bukan di tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang telah melakukan dosa. Baik. Yang keenam adalah yang dapat menghilangkan sifat keluh kesah dan sifat bakhil itu adalah menjaga janji dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang menunaikan amanahnya dan menjaga janjinya. Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah para ulama mengatakan yang pertama bisa jadi dalam bentuk ucapan, rahasia, berita yang wajib dijaga. Dia tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain, memberitahukannya kepada orang lain. Yang kedua adalah sesuatu tugas yang diberikan kepadanya yang harus ditunaikannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bisa juga berupa benda seperti titipan seseorang. Itu pun juga merupakan amanah. Yang keempat, bisa juga berupa apa yang disebut dengan al-iradah al-hurrah, kebebasan untuk memilih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di mana dia diminta untuk memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, kalau iradah al-hurrah tadi ya dia salah gunakan, dia pilih yang buruk, berarti apa? Dia telah berkhianat terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah termasuk juga amanah itu adalah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia, baik yang zahir seperti mata, telinga, mulut, tangan ya dan kaki. Semuanya ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang batin juga. Hati ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala karena semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah dalam menggunakan anggota badan baik yang zahir ataupun yang batin, artinya orang itu apa? Telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara janji itu bisa bermaksud pertama wasiat, sumpah, atau kalau dulu misalnya janji para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak membaca dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk juga janji seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian janji untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun atau apapun. Nah, hal itu karena, saudara-saudara sekalian, ketika seseorang sudah mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dan dia meyakini itu bermakna dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada Tuhan yang dia sembah untuk dia mengabdikan dirinya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia telah berjanji bahwa dia akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Dan yang ketujuh adalah yang bisa menghilangkan sifat keluh kesah dan bakhil itu adalah memberikan kesaksian yang benar. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun, itu orang-orang yang memberikan kesaksian dengan benar sehingga dengan kesaksian yang diberikannya itu semua orang mendapatkan haknya masing-masing, tidak ada satu orang pun yang terzalimi. Inilah ketujuh amalan, saudara-saudara sekalian, yang bukan saja bisa menghilangkan sifat keluh kesah, sifat bakhil, sifat kikir, sifat kedekut, akan tetapi juga
orang-orang yang mengamalkan ya ketujuhnya ini, itu akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi jannatin, mereka itulah yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Mukramun, dan ketika mereka berada di dalam surga, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudara sekalian, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas? Yang pertama adalah, secara fitrah manusia itu punya sifat halu, yaitu sifat suka berkeluh kesah dan punya sifat bakhil. Hal itu muncul kenapa? Karena manusia itu sangat cintakan dunia, dia ingin hidup selama-lamanya dan takut akan kematian. Nah, sifat yang tidak baik ini insya Allah itu bisa disembuhkan, ya, bisa dihilangkan ketika dia mengerjakan amalan-amalan berikut. Yang pertama adalah dia menjaga kuantitas dan kualitas salatnya. Yang kedua, dia menunaikan kewajiban atas hartanya. Yang ketiga adalah meyakini akan adanya hari pembalasan nanti di akhirat. Yang keempat adalah senantiasa memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian menjaga janji dan menunaikan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah memberikan kesaksian yang benar sehingga semua orang mendapatkan haknya masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah barang tentu orang-orang yang mengamalkan ketujuh amalan tadi, ya, Allah akan masukkan ke dalam surga, insya Allah, dan juga Allah sudah sediakan berbagai macam nikmat yang ada di dalamnya. Baik, insya Allah kita akan jumpa pada tadabbur ayat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.